Sesosok jasad perempuan ditemukan di Sungai Brantas, Tulung Agung, Jawa Timur. Korban ditemukan dalam kondisi nyaris tanpa busana dengan tangan terikat serta luka pada bagian perut. Sesosok mayat perempuan tanpa identitas ditemukan warga mengambang di aliran Sungai Brantas, Dusun Kates, Tulung Agung, Jawa Timur. Menurut saksi mata, sebelumnya jasad korban terbawa arus kemudian berputar di pusaran air dan berhenti di lokasi penemuan. Saat ditemukan, korban dalam kondisi setengah telanjang dengan kedua tangan terikat. Tak hanya itu, polisi juga mendapati luka pada perut korban. Dari tim Inafis tadi, di tangan perempuan tersebut ada tali, jadi berupa tali warna biru dan sepertinya ada pemberatnya, namun pemberatnya sepertinya sudah jatuh. Terus yang berikutnya juga diidentifikasi tadi ada luka di perut bagian depan, cuman untuk luka itu dari apa kita masih belum jadi nanti sementara mayat masih kita evakuasi. Usai gelar olah tempat kejadian perkara, jasad korban dievakuasi ke Rumah Sakit Dr. Iskak guna proses identifikasi dan otopsi. Seorang ibu rumah tangga ditemukan tewas mengenaskan di ruang tamu rumahnya di Asahan, Sumatera Utara. Pelaku diduga membunuh korban yang mendapati masuk usai menjebol jendela rumah korban. Warga desa Mandoge, Asahan, Sumatera Utara gempar dengan tewasnya Orlide Nababan, seorang ibu rumah tangga berusia 54 tahun di rumahnya. Anak korban mengaku ibunya diduga dibunuh orang yang hendak mencuri di rumahnya pada dini hari. Sempat terdengar suara korban minta tolong, namun sang anak tidak berdaya karena kondisi rumah yang gelap gulita. Saat warga berdatangan, korban didapati bersimbah darah di ruang tamu. Selain itu, kondisi jendela rumah juga rusak diduga dijebol pelaku untuk masuk dan kabur. Aku masuk katanya dari situ karena kacanya itu dipecahin. Oh, dipecahin? Iya, kacanya dipecahkan. Nggak tahu gitu saat kejadian? Iya, katanya ya cuma dengar suara mama teriak-teriak, tapi karena kan lampu dimatikan, jadi orang tuh nggak bisa lihat. Dia terbangun tapi nggak bisa lihat karena gelap. Di rumah tinggal berapa orang di saat kejadian? Cuma bertiga sama mama, adik dua sama mak satu. Oh, dari keterangan adik, diapain sih mama? Atau dipukul atau ditikam gitu gimana? Katanya sih bang ditikam. Polisi yang mengolah tempat kejadian perkara sudah meminta keterangan sejumlah saksi dan menemukan barang bukti sarung senjata tajam diduga milik pelaku. Beberapa benda ya yang bisa kami amankan untuk sebagai barang bukti sementara, yaitu untuk sementara itu ada percikan darah pun ada juga, ada pun sarung dari yang terbuat dari plastik yang berwarna oranye. Sarung pisau apa sarung apa? Nah, diperkirakan itu sarung benda tajam. Jasad korban kini berada di Rumah Sakit Bayangkara, Medan untuk diotopsi. Polsek Bandar Pasir Mandoge dan Polres Asahan masih menyelidiki kasus pembunuhan ini. Aparat Polres Metro Bekasi dan Polda Metro Jaya membekuk dua pelaku pembunuhan yang mayatnya ditemukan di Kali Ulu. Jasad korban dibungkus terpal dan diikat dengan batu kemudian dibuang ke kali. Dua pemuda yang dikenal warga Karangsetia, Kecamatan Karangbahagia, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat sebagai Mul dan Robert digelandang polisi ke lokasi pembunuhan mayat remaja 19 tahun. Keduanya diduga kuat sebagai pelaku pembunuhan Kiki yang mayatnya ditemukan warga terbungkus terpal dan terikat batu di Kali Ulu pada Selasa 29 Maret. Penangkapan Mul dan Robert berkat kerjasama aparat Reskrim Polres Metro Bekasi dengan Polda Metro Jaya. Saat olah TKP, para pelaku menunjukkan lokasi pembunuhan korban, serta mobil pickup yang digunakan membawa jasad korban ke Kali Ulu. Belum diketahui motif pembunuhan. Sementara itu, warga setempat mengaku kaget dengan keterlibatan terduga Mul dengan kasus pembunuhan di wilayahnya. Menurut salah seorang warga, terduga Mul jarang terlihat sejak bersekolah di sebuah pondok pesantren. Bertahun-tahun dia belum pernah ngeliat si Mul. Pokoknya bertahun-tahun nggak ngeliat si Mul, mereka dia mukim.
Mukim. Iya. Kamu kagak tahu di sini ada kejadian kayak gitu? Kagak, baru ini kaget. Oh. Iya ini kasus yang mati ditanggung. Maksudnya sehari-harinya dia kerja apa ya semula? Nggak tahu. Di lokasi berbeda, orang tua Kiki mengaku terkejut saat mendapat kabar dari polisi anaknya menjadi korban pembunuhan. Ahmad Sobari juga tidak mengetahui jika anak pertamanya itu memiliki perseteruan dengan orang lain. Tahu Pak, enggaknya apa nggak tahu. Jadi ada kabar semalam doang. Oh, Kiki udah nggak ada. Pas dicek itu benar itu anak Bapak? Iya. Namanya siapa? Kiki. Kiki. Umur berapa Pak? 19 tahunan. 19. Kiki kerja di mana Pak? Tadinya di Pekayon. Di apa? Kerja di bahan mebel. Jadi berhenti di Pekayon. Ada yang ngajak kerja. Jasad Kiki 19 tahun ditemukan warga saat sedang memancing di Kali Ulu, Desa Karangsetia, Kecamatan Karangbahagia, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Warga awalnya menduga jasad korban yang terbungkus terpal dan terikat batu merupakan bangkai hewan. Sesosok jasad pria tanpa identitas ditemukan warga dalam kondisi membusuk terbungkus karung di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Belum diketahui pasti penyebab kematian korban, namun polisi mendapati bekas luka di leher dan mulut korban. Warga Bukit Pinang, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah digegerkan dengan penemuan sesosok jasad pria tanpa identitas di dalam hutan dekat bekas galian K. Saat ditemukan jasad korban sudah dalam kondisi membusuk dan sulit dikenali, sementara bagian kaki dan kepalanya terbungkus karung. Petugas Inafis dari Polresta Palangkaraya bersama Polda Kalimantan Tengah menggelar olah tempat kejadian perkara dan mengidentifikasi jasad korban. Tidak ditemukan identitas korban di lokasi kejadian, namun polisi hanya mendapati luka pada leher serta mulut korban. Korban pertama kali ditemukan oleh warga pemancing ikan yang kebetulan lewat di sekitar TKP, yang tiba-tiba mencium bau busuk dan melaporkannya ke RT setempat. Langsung datang ke sini untuk ada bau busuk dong. Lalu kita ke sana. Penasaran, cari atau mayat benar. Kondisinya gimana? Kondisi terlentang. Terlentang. Ada bagian badannya, ada bagian karung. Ada karung. Benar ada 2 karung, bagian kaki dan bagian kepala. 2 karung dibungkus. Kalau dintas belum ada? Belum ada dintas, hanya kita temukan ada tato di sebelah tangan kirinya. Umur sekitar berapa? Sekitar 40-an. 40. Siap. Laki-laki Pak. Terima kasih. Guna kepentingan penyelidikan, polisi mengevakuasi jasad korban ke RSUD Dr. Doris Silvanus Palangkaraya. Kasus penemuan jasad pria terbungkus karung ini ditangani Satreskrim Polresta Palangkaraya. Sementara di Jakarta, seorang pria ditemukan tewas dalam kondisi terbungkus kantong plastik hitam di saluran air kilometer 7 Tol Tangerang, Jakarta Kembangan. Korban diketahui merupakan warga Jati Asih, Bekasi, Jawa Barat. Seorang petugas kebersihan menemukan sesosok jasad pria di saluran air kilometer 7 Tol Jakarta Tangerang, Kembangan, Jakarta Barat. Saat ditemukan, kondisi korban terbungkus plastik hitam. Saat dievakuasi, petugas menemukan dompet korban yang diketahui warga Jati Asih, Bekasi, Jawa Barat. Di tubuh korban, polisi juga menemukan telepon genggam dan sejumlah kertas berisi nomor telepon. Kepolisian Sektor Kembangan dan Polres Jakarta Barat yang tiba di lokasi langsung olah tempat kejadian perkara dan mengevakuasi jasad korban ke Rumah Sakit Polri Jakarta. Kita belum bisa mengenali apakah ciri-ciri khususnya gimana, cuma kita lakukan pendalaman lebih lanjut. Saat ini kita akan mengumpulkan identitas dari yang bersangkutan, karena ada KTP, ada SIM, dan juga ada nomor-nomor yang mungkin bisa kita hubungi yang bersangkutan. Kepolisian Kembangan bersama Polres Jakarta Barat masih mendalami kasus terkait adanya dugaan penganiayaan sebelum korban ditemukan tewas. Polisi ringkus para pelaku pembunuhan pria yang jasadnya ditemukan warga terbungkus karung di Lampung Barat, Lampung. 9 orang ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan. Tim gabungan anti bandit Polres Lampung Barat dan unit reskrim Polsek Kincau bergerak cepat meringkus dalang pembunuhan pria dalam karung. Pelaku ditangkap di tengah ladang tanpa perlawanan.
Dari keterangan pelaku, polisi berhasil meringkus 8 kawanan yang terlibat dalam pembunuhan. Mereka ditangkap di lokasi yang berbeda dan dibawa ke Mapolres Lampung Barat untuk diperiksa. Dari pemeriksaan awal terungkap motif pembunuhan dipicu karena dendam. Ke-9 orang pelaku mengeroyok korban hingga tewas, lantas membungkus jenazahnya dengan karung dan membuangnya ke sungai. Akibat perbuatannya, para pelaku terancam pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman maksimal penjara seumur hidup. Kasus pembunuhan ini terungkap setelah warga menemukan jenazah seorang laki-laki terikat dan terbungkus karung. Jenazah korban ditemukan tersangkut batu di sungai. Warga yang menemukan jenazah lantas melapor ke polisi. Dari pemeriksaan dan hasil otopsi terungkap bahwa korban tewas akibat dianiaya. Aksi kejam pembunuhan bukan menjadi alasan untuk meredam kekesalan. Mari coba bertindak dan berkata bijak supaya nyawa tidak hilang. Aksi maling motor bersenjata api dipergoki pengemudi ojek online. Selengkapnya sesaat lagi, tetaplah bersama Realita.